Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat malam. Kita kembali akan beribadah keluarga pada malam hari ini, Rabu 12 Mei 2021. Mari beribadah dengan sungguh bersama seluruh anggota keluarga di rumah masing-masing. Jemaat, silakan berdiri, kita akan memuliakan namanya dan menghadap Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 259, bait yang pertama dan yang keempat, di dalam Kristus bertemu. Mari Bapak Ibu jemaat sekalian, kita satu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami boleh bertemu walaupun secara daring. Kami akan mendengarkan firman Tuhan di dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Tuhan berkati tiap-tiap kami, Tuhan berkati seluruh peralatan yang kami gunakan, hingga pada akhirnya firman Tuhan boleh tersampaikan dengan baik dan kami juga memperoleh berkat lewat firman Tuhan yang kami dengarkan bersama pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati tiap-tiap kami pribadi masing-masing Tuhan. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 448, bait yang pertama sampai yang ketiga, alangkah indahnya. Jemaat, kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu kita bersatu hati, kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita satu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Kami mohon Tuhan berkati tiap-tiap pribadi kami, agar kiranya kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dan kami boleh mendapatkan berkat Tuhan dari yang akan disampaikan lewat pemberitaan firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan berdasarkan bacaan dari Alkitab yang terambil dari 1 Yohanes 3, ayat yang ke-23
dan 24 yang menyatakan, "Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, Anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Haleluya. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ya, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya akan mulai renungan ini dengan satu ilustrasi singkat. Uang adalah selalu ada dua sisi yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Ketika uang hanya memiliki gambar pada satu sisi, yang pasti uang itu palsu ya Bapak Ibu. Begitu juga dengan kehidupan beriman kita, pasti memiliki dua sisi yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Iman dan kasih adalah dua sisi kehidupan orang beriman yang tidak dapat dipisahkan. Tapi dalam realitanya Bapak Ibu, kehidupan rohani yang sifatnya seremonial, peribadahan, dan berdoa, serta membaca Alkitab mungkin dianggap lebih utama dan penting bila dibandingkan dengan kegiatan pelayanan kasih atau diakonia menolong sesama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, surat Yohanes ditulis oleh Rasul Yohanes yang juga menulis kitab Wahyu antara tahun 60 sampai 65 Masehi pada waktu itu. Namun ada pendapat lain diperkirakan tahun 90 sampai 100 Masehi saat Yohanes sedang berada di Efesus. Dalam kitab ini tidak disebutkan siapa yang menjadi penerimanya. Pada masa itu banyak muncul ajaran keagamaan dan yang paling menonjol Bapak Ibu adalah ajaran gnostik. Ajaran gnostik ini berpandangan bahwa materi pada dasarnya jahat dan roh itu baik. Sehingga ajaran gnostik menolak Tuhan Yesus menjadi manusia. Tuhan Yesus dalam pandangan mereka berkepribadian ganda, kadang manusiawi dan kadang ilahi. Tuhan Yesus manusia rohani yang kelihatannya memiliki tubuh jasmani. Pada saat Tuhan Yesus menderita di kayu salib Bapak Ibu, menurut mereka dia tidak sungguh-sungguh menderita serta tidak merasakan apa-apa. Demikian pula dalam kaitan dengan perbuatan dosa yang dilakukan, tubuh tidak perlu dipermasalahkan. Karena hidup yang sejati ada di dalam dunia roh. Mereka berpandangan bahwa mereka telah dilahirkan secara rohani, sehingga tidak dapat melakukan perbuatan dosa. Dosa-dosa yang dilakukan oleh tubuh bukanlah suatu masalah. Karena pada hakikatnya tubuh manusia memang jahat dan penuh dengan dosa Bapak Ibu. Sedangkan manusia sejati adalah roh. Itulah sebabnya hal-hal yang menyangkut kehidupan moral tidak perlu dipermasalahkan. Karena yang melakukannya adalah tubuh.
hidup mengasihi sesama manusia pun tidak diperlukan. Karena nggak ada gunanya Bapak Ibu mengasihi tubuh manusia yang pada hakikatnya jahat dan berdosa. Nah, ajaran gnostik ini pun berpandangan bahwa tujuan hidup manusia memperoleh pengetahuan yang setinggi-tingginya Bapak Ibu. Mereka berpikir dengan pengetahuan itu manusia akan membebaskan dirinya dari dunia yang jahat ini. Surat 1 Yohanes ditulis untuk meluruskan ajaran gnostik yang menyesatkan 3 hal di atas yang tadi kita dengar bersama. Yang pertama Bapak Ibu, Tuhan Yesus saat datang ke dalam dunia sungguh-sungguh menjadi manusia seutuhnya yang telah menumpahkan darahnya untuk menghapus dosa dan menyelamatkan umat manusia. Itu jelas sekali Bapak Ibu ya. Yang kedua, hakikat Allah adalah kasih. Itulah sebabnya setiap orang percaya harus hidup di dalam kasih. Tapi bukan hanya hidup saja Bapak Ibu, melainkan kita harus melakukannya. Kita harus menebarkan kasih itu sendiri. Karena kasih itu adalah Allah sendiri. Yang ketiga, pengetahuan setinggi apapun tidak akan membuat manusia sempurna. Gak akan Bapak Ibu. Dalam melepaskannya dari dunia yang jahat ini, itu tidak akan pernah. Hanya Allah yang sempurna, yang mampu menciptakan dunia dan mengalahkan kejahatan dengan kedatangan Tuhan Yesus untuk menyelamatkan Bapak Ibu, saya, dan seluruh umat manusia. Setelah kita dengar bersama, setelah kita coba urai bersama Bapak Ibu tentang perbuatan kasih yang harus terus dilakukan walaupun dalam keterbatasan dan ketidaklayakan kita. Bacaan saat ini menyampaikan bagaimana perintah itu harus dilakukan. Yang pertama, percaya akan nama Yesus Kristus, anaknya. Percaya Yesus Kristus ini dalam segala kebenarannya dan segala yang disediakannya bagi kita. Percaya keberadaannya menjadi manusia seutuhnya yang telah menderita untuk menjadi manusia, untuk menghapus dosa dan menyelamatkan umat manusia. Kejahatan yang dilakukan manusia dengan tubuhnya tidak bisa diselesaikan dengan usaha manusia untuk memperoleh pengetahuan setinggi-tingginya Bapak Ibu. Seperti pandangan ajaran gnostik yang tadi. Manusia semakin sombong dan dapat menjadikan dirinya bagaikan Tuhan. Hanya dengan percaya kepada Yesus Kristus, kejahatan dapat dikalahkan dan terciptanya kedamaian Bapak Ibu di dunia ini dengan kasih yang sudah diberikan Allah. Yang kedua Bapak Ibu, hidup dalam kasih kepada sesama. Ketika kita beriman pada Yesus Kristus sebagai anak Allah, maka kita akan melakukan perbuatan kasih. Hal itu adalah suatu yang tidak bisa dipisahkan Bapak Ibu. Terkait satu sama yang lain. Serta menggambarkan hubungan relasi setiap orang percaya dengan Yesus Kristus. Jika Allah saja mau mengasihi umat manusia, maka setiap orang yang beriman kepada Tuhan terpanggil untuk melakukan perbuatan kasih. Jika kita tidak melakukan perbuatan kasih,
maka sama aja dengan kita tidak beriman kepada Allah. Itu sudah jelas ya Bapak Ibu. Perbuatan kasih janganlah dianggap sebagai suatu perbuatan yang memberatkan. Karena setiap orang beriman sudah merasakan kasih Allah. Bapak, Ibu, dan saya, jemaat sekalian yang beribadah pada malam hari ini, diingatkan bahwa ajaran gnostik yang berpandangan adanya keterpisahan antara tubuh yang jahat dan roh yang baik, Bapak Ibu. Serta membenarkan segala perbuatan dosa yang dilakukan tubuh itu tidak benar. Manusia diciptakan utuh dalam kesatuan tubuh dan roh. Dengan melakukan kedua perintah itu, mereka telah melakukan perintah Allah seutuhnya. Dan doa-doa yang mereka sampaikan kepada Allah akan dikabulkan. Tetapi ada hal yang lebih utama selaku orang percaya, yaitu menjadi satu kesatuan rohani dengan Allah melalui Yesus Kristus. Hal itu ditandai dengan Roh Kudus yang dikaruniakan. Akan membuat setiap orang beriman dengan benar kepada Allah dan melakukan perbuatan kasih itu sendiri terhadap sesama sebagai satu yang tidak dapat dipisahkan dengan lainnya. Firman Tuhan kita pada malam hari ini mengingatkan kita ketika kita percaya kepada Yesus Kristus adalah anak Allah, maka kita dipanggil untuk melakukan perbuatan-perbuatan kasih kepada sesama. Itu wajib Bapak Ibu, bagi kita sebagai orang percaya. Tidak hanya itu, Roh Kudus bahkan dikaruniakan kepada kita, sehingga kita memiliki kesatuan roh untuk kita percaya kepada Tuhan Yesus dan dapat mewujudkan kasih kepada sesama. Bapak Ibu, itulah refleksi yang bisa kita nikmati bersama, bahwa kita sebagai orang beriman kembali diingatkan bahwa kita harus menebarkan kasih. Kita harus berbuat kasih bagi sesama kita. Kalau kita mengaku orang beriman, lakukanlah itu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat, mari kita merespon pemberitaan firman Tuhan kita pada malam hari ini dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 282, bait 1 dan 4, seluruh umat Tuhan olehnya dikenal. Besar kecil semua, sekarang
Bapak Ibu jemaat sekalian, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan, malam hari ini kami sebagai orang beriman, sebagai orang percaya, kami boleh diingatkan bahwa kami harus tetap menebarkan dan melakukan perbuatan-perbuatan kasih kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, firman yang sungguh membuat kami berintrospeksi diri kami Tuhan. Apakah benar kami sudah melakukan perbuatan kasih itu sendiri atau belum? Namun kami bersyukur, kami diingatkan lewat pemberitaan firman Tuhan dan renungan Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di dalam sorga. Bapa dalam sorga, pada saat ini kami bersatu hati, kami mau membawa beberapa pokok doa syafaat kami dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati bangsa dan negara kami di saat ini Tuhan. Tuhan tahu apa yang sedang kami alami, bangsa dan negara kami ini, kami mau menyerahkannya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan berkati pemerintahan kami, dari yang tertinggi hingga kepada di pedesaan. Tuhan berkati mereka semua, agar kiranya mereka bekerja dengan penuh hikmat daripada Tuhan, dan hanya untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan golongan ataupun pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa dalam sorga. Saat ini juga kami berdoa untuk keluarga jemaat yang beribadah di rumah masing-masing, dari sektor 1 hingga sektor 4, bahkan jemaat simpatisan yang beribadah dari rumah juga Tuhan berkati. Tuhan berkati pergumulan mereka, baik pribadi maupun keluarga. Kiranya apa yang mereka naikkan, doa, harapan kepadamu ya Tuhan, Engkau mau dengar doa dan seru mereka. Dan kami akan percaya bahwa Tuhan akan menjawabnya dengan waktunya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa bagi penderitaan akibat cuaca yang saat ini masih terbilang ekstrim, banjir, tanah longsor, bagi yang sakit karena COVID-19 juga, Tuhan berkati mereka semua. Kiranya Tuhan mau dengar doa dan seru mereka. Dan kami mohon Tuhan berkati mereka semua. Terima kasih Bapa dalam sorga. Kami juga mau berdoa untuk gereja kami, GPIB Jemaat Petrus, dan pelayanan yang kami lakukan. Kiranya pelayanan yang kami lakukan layak di hadapan Tuhan, dan Tuhan memberkati itu semua. Terima kasih Bapa di dalam sorga, masih banyak doa-doa yang ingin kami naikkan kepadamu Tuhan, namun kami akan percaya bahwa Tuhan akan mendengarkan doa dari hati kami masing-masing, pribadi kami masing-masing, di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan ungkapan syukur kami, dan terima kasih kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengucap syukur atas semua berkat Tuhan dalam hidup dan karya kita melalui persembahan sukarela. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita menyanyi dari Gita Bakti 285, bait 1 dan 4, dalam Roh Yesus Kristus. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Mendoakan semua jadi satu kelak. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya. Dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Puji Bapa Sorgawi pemberi kurnia, puji Yesus Mesias penebus dunia, puji Roh pemersatu dalam kasih Bapa. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya, dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Jemaat, mari berdiri. Kita akan mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan. Saat ini kami boleh memberikan sedikit berkat dari apa yang begitu banyak Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terimalah persembahan syukur kami ini, agar kiranya boleh dipakai untuk pelayanan dan kesaksian di gerejamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat tetap berdiri. Marilah tetap setia dalam kehidupan yang menjadi teladan dalam pelayanan bagi sesama untuk kemuliaan Tuhan. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 282, bait 5 dan 6, seluruh umat Tuhan olehnya dikenal. Begitu umat Tuhan olehnya dikenal, besar kecil semua, sekarang dan kekal. Mereka menghayati kuasa Roh Kudus, iman, harapan, kasih, pegangannya terus. Iman, harapan, kasih, pegangannya terus. Berikanlah ya Tuhan iman tetap teguh, harapan tak berkurang, dan kasih yang penuh. Di saat kau kembali, tempatkan umatmu yang sudah kau kenali di sisi kananmu, yang sudah kau kenali di sisi kananmu. Jemaat, kini kita akan kembali ke dalam aktivitas, dalam kehidupan kita masing-masing. Lakukanlah apa yang sudah kita dengar bersama, firman Tuhan. Tebarkanlah kasih bagi sesama kita.
kini terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.